Mana yang lebih berharga? Memiliki rumah seharga 2 juta dolar dengan biaya perawatan 5.000 dolar per bulan atau menerima 500 dolar per bulan setelah pajak? Sekarang, kebanyakan orang mengejar yang pertama, tetapi hanya yang kedua yang akan membebaskan Anda karena Anda lihat. Arus kas dan kekayaan bersih menceritakan dua kisah yang sangat berbeda. Keduanya memberi Anda wawasan tentang kesehatan keuangan Anda, tetapi dari dua sudut pandang yang berbeda, dan tergantung di mana Anda berada dalam hidup. Yang satu bisa jauh lebih unggul daripada yang lain. Mari kita jelaskan. Baiklah, selamat datang di Alux. Jadi, pertama-tama, kita akan berbicara tentang kekayaan bersih. Pada intinya, kekayaan bersih Anda adalah nilai total dari semua yang Anda miliki dikurangi semua yang Anda berutang. Ini persamaan yang sederhana. Kekayaan bersih sama dengan aset dikurangi kewajiban. Aset adalah semua yang Anda miliki yang memiliki nilai. Uang tunai, saham, real estate, perhiasan, bisnis, bahkan satu lukisan yang Anda yakini bernilai. Dan kewajiban adalah apa yang Anda berutang kepada orang lain. Hipotek, kartu kredit, pinjaman mahasiswa, utang pribadi. Jika Anda menjual semua yang Anda miliki dan melunasi setiap utang besok, yang tersisa adalah kekayaan bersih Anda. Ini adalah cara yang berguna untuk mendapatkan gambaran sekilas tentang posisi keuangan Anda secara keseluruhan. Ini memberitahu Anda di mana Anda berada, tetapi tidak seberapa cepat atau fleksibel Anda dapat bergerak. Sekarang, jika Anda melihat dari sudut pandang generasi, Anda akan melihat beberapa hal yang Fortunable, situs web survei berbayar online. Nikmati keanggotaan gratis. Jika Anda melihat dari sudut pandang generasi, Anda akan melihat beberapa hal yang berbeda. Generasi baby boomer menguasai sekitar 21% dari total kekayaan AS pada usia 35 tahun. Gen X menguasai sekitar 9% pada usia yang sama, dan generasi milenial, yang merupakan sebagian besar dari Anda yang menonton ini, hanya menguasai 6% pada usia yang sama. Dari generasi ke generasi, orang-orang memiliki kekayaan bersih yang semakin rendah pada usia yang sama. Meskipun tingkat pendidikan, gaji, dan produktivitas meningkat, generasi muda memulai masa dewasa dengan aset yang jauh lebih sedikit. Namun grafik ini menceritakan kisah yang berbeda. Hampir setiap orang memiliki kekayaan bersih hanya di atas kertas. Anda lihat, bagi sekitar 80% orang, kekayaan bersih mereka hanya terdiri dari dua hal. Rumah tempat mereka tinggal dan rekening pensiun mereka seperti dana pensiun atau 401k. Dan Anda tidak dapat benar-benar menjual ruang tamu Anda untuk membayar sewa. Anda juga tidak dapat menggunakan dana pensiun 401k Anda tanpa penalti kecuali Anda sudah pensiun. Ini memperkenalkan konsep yang lebih berguna, kekayaan bersih liquid. Artinya, uang yang benar-benar dapat Anda akses, pindahkan, atau gunakan dalam jangka pendek tanpa terkena dampaknya. Jadi, mari kita lihat dua orang dengan kekayaan bersih yang sama. Orang A memiliki rumah seharga 500.000 dolar dan memiliki tabungan pensiun sebesar 300.000 dolar. Itu berarti kekayaan bersih sebesar 800.000 dolar. Lumayan. Masalahnya, orang ini hanya dapat mengakses uang itu jika mereka menjual rumah dan pensiun sepenuhnya. Orang B memiliki 800.000 dolar dalam campuran dana indeks, properti sewaan, dan uang tunai. Uang mereka berfungsi dan dapat diakses. Kekayaan bersih yang sama. Dua cerita yang sama sekali berbeda. Kebanyakan orang mengira mereka membangun kekayaan saat membeli rumah. Tetapi yang sebenarnya mereka bangun adalah rekening tabungan yang sangat mahal yang tidak dapat mereka sentuh. Terlebih lagi, kekayaan bersih Anda juga bisa negatif. Faktanya, kebanyakan orang memiliki kekayaan bersih negatif, terutama di awal kehidupan. Katakanlah Anda berusia 23 tahun. Anda baru saja menyelesaikan kuliah dan mengambil pinjaman mahasiswa. Anda berutang 40.000 dolar untuk utang mahasiswa. Anda memiliki sekitar 1.000 dolar di rekening koran Anda tanpa aset utama lainnya. Kekayaan bersih Anda minus 39.000 dolar. Namun, itu tidak berarti Anda gagal. Itu berarti kehidupan finansial Anda masih dibebani utang. Sebagian besar profesional berpenghasilan tinggi seperti dokter, pengacara, dan insinyur memulai karir mereka dengan kekayaan bersih negatif. Jadi, dengan demikian, kapan mengetahui kekayaan bersih Anda berguna? Lacak kemajuan finansial Anda dari waktu ke waktu. Jika kekayaan bersih Anda adalah 80.000 tahun lalu dan sekarang menjadi 100.000, Anda terus maju. Jika menurun, berarti ada sesuatu yang perlu Anda perhatikan. Mengetahui kekayaan bersih Anda juga membantu Anda membuat rencana. Bisakah Anda mengambil lebih banyak utang? Apakah Anda terlalu banyak menggunakan satu aset? Apakah Anda perlu melakukan diversifikasi? Anggap kekayaan bersih Anda sebagai beban finansial Anda dari waktu ke waktu. Dan Anda tahu, kami bahkan membuat kalkulator kekayaan bersih saat meninggal, yang dapat Anda lihat di alux.com/world. Kalkulator ini mengukur seberapa kaya Anda saat tua berdasarkan apa yang Anda miliki saat ini dan dibandingkan dengan orang lain di segmen Anda. Jadi, jika kekayaan bersih menunjukkan seberapa baik Anda dari waktu ke waktu, arus kas menunjukkan seberapa baik Anda saat ini. Jadi, apa sebenarnya arus kas itu? Pada dasarnya, semua uang yang beredar dalam hidup Anda adalah arus kas. Itu adalah pendapatan aktual yang Anda terima secara teratur dikurangi pengeluaran Anda. Jadi, sederhananya, arus kas sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Itu bisa berasal dari gaji,
dividen, pendapatan sewa, royalti, pekerjaan sampingan, atau sumber apapun yang secara teratur memasukkan uang ke dalam akun Anda. Arus kas positif berarti Anda menghasilkan lebih banyak daripada yang Anda belanjakan. Arus kas negatif berarti Anda perlahan-lahan mengalami kerugian, bahkan jika kekayaan bersih Anda terlihat bagus di atas kertas. Menurut data dari Bank of America Institute, 20% rumah tangga Amerika hidup dari gaji ke gaji, termasuk mereka yang berpenghasilan lebih dari $150.000 setahun. Sederhananya, mereka menghabiskan hampir semua yang mereka hasilkan. Penghasilan mereka masuk, keluar, dan tidak ada yang tersisa. Begitulah akhirnya orang-orang yang tinggal di rumah mewah yang tampak kaya di atas kertas, tetapi hanya satu kali gaji yang hilang dari krisis keuangan. Yang membuat arus kas begitu penting adalah ia memberi Anda pilihan. Pilihan seperti bekerja dari mana saja atau menjalankan bisnis jarak jauh. Nah, bekerja dari jarak jauh terdengar seperti kebebasan, bukan? Dan memang begitu sampai Anda masuk ke akun Anda dari WiFi hotel atau meninjau kontrak dari kedai kopi di belahan dunia lain. Disitulah NordVPN hadir. Jadi, baik Anda menangani berkas klien dari kafe di Tokyo, mengunggah konten dari Airbnb di Paris, atau mengakses dashboard perbankan Anda selama persinggahan, NordVPN menjaga data Anda tetap terenkripsi, IP Anda tersembunyi, dan aliran pendapatan Anda tetap aman. Dengan satu klik, koneksi Anda terlindungi, lokasi Anda tersamarkan, dan bisnis Anda tetap terkunci bahkan saat Anda tidak terkunci. Ini adalah alat yang harus dimiliki setiap pekerja jarak jauh, pekerja lepas, dan pengusaha digital karena kebebasan hanya berfungsi jika sistem Anda anti peluru. Dan Anda bisa mendapatkan tambahan 4 bulan untuk paket 2 tahun di sini di nordvpn.com/alux. Bebas risiko dengan jaminan uang kembali 30 hari dari nol. Tapi mari kita kembali ke topik hari ini. Oke, baiklah. Jadi inilah mengapa arus kas sama dengan kebebasan. Oke, orang berbicara tentang kebebasan finansial seperti angka. Mereka bilang begitu saya mencapai 1 juta, saya bebas. Tapi kebebasan sejati tidak datang dari angka. Oke, itu datang dari keandalan pendapatan. Jika Anda menghasilkan $5.000 sebulan dalam pendapatan pasif atau semi pasif, dan Anda membelanjakan kurang dari itu, secara teknis Anda bebas finansial. Tidak masalah berapapun kekayaan bersih Anda. Itulah perbedaan antara kekayaan di atas kertas dan kekayaan yang bergerak. Faktanya, kebanyakan orang yang pensiun dini tidak melakukannya dengan menimbun $10 juta dalam kekayaan bersih. Mereka melakukannya dengan menutupi biaya bulanan mereka dengan pendapatan yang dapat diprediksi, pendapatan sewa, dividen, royalti, pembayaran LP, dan semua hal lain yang telah kita bahas dalam episode pendapatan pasif. Intinya di sini adalah jika pendapatan Anda menutupi gaya hidup Anda tanpa memerlukan waktu Anda secara fungsional bebas. Prediktabilitas lebih penting daripada jumlahnya. Itulah sebabnya bisnis dan investor mengejar pendapatan berulang. Karena ketika pendapatan dapat diprediksi, Anda dapat mengoptimalkannya. Anda dapat merencanakan pengeluaran, mengambil risiko, dan membangun hal-hal baru. Jika arus kas Anda berhenti, Anda terus-menerus berada dalam posisi bertahan, tidak peduli seberapa kaya Anda terlihat di atas kertas. Jadi, bagaimana cara membangun sistem arus kas yang andal dan dapat diskalakan? Senang Anda bertanya, suara imajiner di kepala kita. Nah, inilah tangga yang didaki kebanyakan orang. Oke, langkah pertama, dapatkan pendapatan aktif. Uang yang Anda hasilkan dengan menukar waktu Anda secara langsung dengan pekerjaan. Anda mendapatkan pekerjaan, kontrak, mungkin mulai bekerja lepas atau menjual keterampilan. Beginilah cara kebanyakan orang memulai perjalanan finansial mereka. Dan sejujurnya, disinilah kebanyakan dari mereka juga terjebak. Mereka menghasilkan uang, mereka membelanjakannya, dan mengulangi siklus itu. Namun, arus kas tidak datang dari bekerja lebih keras. Arus kas datang dari bekerja lebih cerdas dan memperlebar kesenjangan antara apa yang Anda hasilkan dan apa yang Anda simpan. Itulah langkah berikut. If you can speak basic English and if you can use a computer, then you can explore real opportunities on how you Dan memperlebar kesenjangan antara apa yang Anda hasilkan dan apa yang Anda simpan. Itulah langkah berikutnya. Langkah kedua, tingkatkan margin. Jadi, margin adalah apa yang tersisa setelah kehidupan terbayar. Sewa, belanjaan, langganan, makan di luar. Jika penghasilan bulanan Anda $4.000 dan Anda membelanjakan $3.500, margin Anda adalah $500. Itulah uang awal Anda, dana kering yang Anda gunakan untuk membangun kebebasan. Ada 2 cara untuk meningkatkan margin Anda. Oke, hasilkan lebih banyak atau belanjakan lebih sedikit. Kebanyakan orang fokus untuk menghasilkan lebih banyak, yang mana itu bagus. Tetapi tanpa disiplin dalam membelanjakan, pendapatan hanya akan meningkatkan gaya hidup Anda, bukan kekayaan Anda. Anda beralih dari kehidupan $30.000 menjadi kehidupan $60.000 menjadi kehidupan $120.000 dan Anda masih bangkrut di setiap level. Itulah inflasi gaya hidup, pembunuh diam-diam kebebasan finansial. Namun, jika Anda dapat meningkatkan penghasilan dan membatasi gaya hidup Anda akan membuka leverage yang nyata. Oke,
Saat itulah margin Anda berubah menjadi sesuatu yang berguna, modal, yang membawa kita ke langkah ketiga, menginvestasikan kembali ke aset yang menghasilkan pendapatan. Jadi, disinilah perjalanan arus kas Anda sebenarnya dimulai. Daripada membiarkan uang Anda menganggur, Anda menggunakannya. Mungkin itu saham yang membayar dividen, mungkin itu properti sewaan, mungkin itu saluran konten, produk digital kecil, atau bahkan membeli bisnis orang lain sebagai mitra terbatas. Sasarannya adalah pendapatan, uang yang berulang, dan agak dapat diprediksi yang tidak bergantung pada Anda yang muncul setiap hari. Ini adalah hal-hal yang kita bicarakan dalam episode pendapatan pasif. Namun, aset tidak mengelola dirinya sendiri, yang membawa kita ke langkah keempat, sistematisasikan pendapatan. Karena di sini, Anda mulai menghapus diri Anda dari persamaan, mengotomatiskan investasi, mengalihdayakan manajemen, mendelegasikan operasi. Anda membuatnya lebih mudah untuk mempertahankan dan menumbuhkan pendapatan Anda tanpa harus terlibat langsung 24/7. Jika Anda memiliki real estate, itu bisa berarti mempekerjakan manajer properti. Jika Anda membuat konten, itu bisa berarti membangun tim untuk menjalankan produksi atau saluran iklan. Jika Anda berinvestasi, itu bisa berarti kontribusi otomatis ke ETF dividen atau menjadwalkan panggilan modal dengan dana ekuitas swasta. Semakin sistematis pendapatan Anda, semakin dekat Anda dengan skalabilitas sejati, di mana waktu Anda tidak lagi menjadi hambatan. Lalu ada langkah kelima, lakukan cukup lama hingga Anda menutupi pengeluaran bulanan Anda. Saat itulah arus kas menjadi kebebasan. Kehidupan dasar Anda seperti sewa, makanan, tagihan, bahkan beberapa kemewahan sudah dibayar oleh mesin yang Anda buat. Pada titik itu, pekerjaan menjadi semacam pilihan karena Anda lihat, pensiun tradisional hanyalah mitos. Selama beberapa dekade, pensiun dijual sebagai semacam tujuan. Anda bekerja selama 40 tahun, Anda menabung sebagian dari setiap gaji, Anda membeli rumah, membangun rekening pensiun, dan pada saat usia 65 tahun, Anda memiliki cukup uang untuk berhenti bekerja. Namun, model tersebut membuat satu asumsi besar bahwa kekayaan bersih Anda pada akhirnya akan cukup untuk menghidupi Anda selama 20 hingga 30 tahun terakhir hidup Anda tanpa gaji. Dan bagi kebanyakan orang, asumsi itu tidak berlaku lagi. Angka-angkanya tidak sesuai. Menurut Federal Reserve, saldo rata-rata rekening pensiun orang Amerika berusia 55 hingga 64 tahun adalah $185.000. Untuk usia 35 hingga 44 tahun, jumlahnya hanya $39.000. Hampir setengah dari orang berusia 55 tahun ke atas tidak menabung apapun untuk masa pensiun. Dan itu terjadi di AS, negara berpendapatan relatif tinggi. Sementara itu, Biro Statistik Tenaga Kerja melaporkan bahwa rata-rata rumah tangga pensiunan menghabiskan sekitar $52.000 setahun. Hitung saja. Oke, bahkan jika Anda telah menabung $500.000, Anda hanya menanggung sekitar 10 tahun tanpa memperhitungkan inflasi, keadaan darurat, atau kenaikan biaya perawatan kesehatan. Jadi, kecuali Anda telah memaksimalkan kontribusi pensiun sejak hari pertama dan hidup sangat hemat, angka ajaib itu mungkin tidak ada. Nah, ini perubahan pola pikirnya. Oke, pensiun bukanlah semacam garis akhir yang Anda lewati, tempat pekerjaan berhenti dan uang mengalir dengan sendirinya. Pensiun saat ini terlihat berbeda bagi setiap orang. Anda lihat, setiap orang, pensiunan atau tidak, memiliki tingkat pengeluaran. Itulah jumlah uang yang dibutuhkan untuk mempertahankan gaya hidup Anda selama 30 hari. Dan tingkat pengeluaran itu adalah musuh setiap pensiunan karena jika pendapatan berhenti tetapi pengeluaran terus berlanjut, Anda perlahan-lahan menguras kekayaan bersih Anda. Jadi, katakanlah tingkat pengeluaran Anda adalah $4.000 sebulan. Jika Anda memiliki tabungan $600.000, itu memberi Anda landasan pacu selama 1/2 tahun, dengan asumsi tidak ada keadaan darurat, inflasi, atau kehancuran pasar. Tetapi, katakanlah Anda membangun sistem yang menghasilkan arus kas $3.500 sebulan. Tiba-tiba, $600.000 itu hanya perlu menutupi defisit $500 sebulan, yang berarti itu bisa bertahan beberapa dekade lebih lama atau tidak tersentuh sama sekali. Jadi, inilah kebenaran yang tidak seorang pun memberitahu Anda. Anda tidak butuh jutaan untuk pensiun. Anda hanya butuh penghasilan untuk menutupi pengeluaran Anda. Pensiun adalah tentang menghilangkan kebutuhan untuk bekerja dengan merancang sistem yang membayar Anda bahkan jika Anda tidak muncul. Kekayaan bersih memberitahu Anda seberapa kaya Anda terlihat. Arus kas memberitahu Anda seberapa bebas Anda sebenarnya. Anda tahu, Alexa, pada dasarnya keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama.